Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fika Nur Rahman. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar dalam suatu negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara agar kehidupan bernegara berjalan tertib dan teratur. Lalu yang kedua ada pengertian UUD atau Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi hukum dasar tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini mengatur bentuk negara serta sistem pemerintahan dan hak kewajiban warga negara. Lalu ada sejarah penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini ada sejarah penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama disusun oleh BPUKPI sebelum kemerdekaan. Lalu dilanjutkan setelah BPUKPI itu oleh PPKI. Dia intinya kayak disempurnakan gitu. Lalu selanjutnya disahkan pada 18 Agustus 1945. Karena merdeka. Kenapa tanggal 18? Karena merdekanya itu tanggal 17 Agustus. Jadi setelah 17 itu lanjutlah ke 18 Agustus 1945 dan disahkannya itu tanggal 18. Lalu menjadi konstitusi pertama dan menjadi dasar hukum Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hawalia Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah rekan saya sampaikan. Selanjutnya ada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang saling berkaitan. Alinea pertama berisi tentang hak kemerdekaan, jadi setiap bangsa itu punya hak untuk merdeka. Kemudian di alinea keduanya menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia sampai akhirnya bisa lepas dari penjajahannya. Terus ada alinea ketiganya memuat pernyataan kemerdekaan, jadi semacam penegasan kalau Indonesia itu sudah merdeka. Dan alinea keempatnya berisi tujuan negara serta dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian di sini ada pokok-pokok amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002 sebagai upaya memperbaiki sistem ketenaganegaraan di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat prinsip demokrasi, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjalin hak asasi manusia agar lebih terlindungi dalam kehidupan bernegara. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan 4 kali untuk memperbaiki sistem negara kita. Intinya biar lebih demokratis, kekuasaan tidak berlebihan, dan hak-hak masyarakat lebih aman. Terus di sini juga ada lembaga-lembaga negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara terdiri dari presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, DPR, DPRD, dan MPR sebagai lembaga legislatif, serta Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Terus jadi menurut Undang-Undang 1945 itu, lembaga negara di Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden.
yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Yang kedua ada legislatif, terdiri dari DPR, DPRD, dan MPR. Tugasnya itu membuat dan mengawasi undang-undang dasar. Terus ada yang ketiga yaitu yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mereka bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman dan mengadili. Terus ada jadi kesimpulan konstitusi merupakan aturan dasar negara, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi tertulis Indonesia yang menjadi hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara agar berjalan tertib, adil, sesuai dengan tujuan bangsa. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.